Hai guys, ketemu lagi di channel Endevelopers. Maaf ya teman-teman, jarang upload karena sekarang lagi pulang kampung. Jadi di sini sinyalnya masih kurang bagus. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya tetap akan upload satu video. Jangan baper dulu ya tentang judulnya. Memang sengaja dibuat clickbait karena selain untuk menarik perhatian, tapi juga ada sebuah fakta tersembunyi yang berhasil saya analisa. Tapi kembali lagi, ini baru teori yang saya analisa pribadi, sehingga bisa salah, bisa benar. Saya menduga tentunya ada alasannya ya. Kalau Hagoromo itu sudah memprediksi akan terjadi perang dengan para Otsutsuki dan salah satunya Ishiki. Bagaimana ceritanya? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, yuk gabung di grup Discord diskusi anime manga and developers. Teman-teman bisa sharing apapun di sana. Linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Kita tahu jika Hagoromo Otsutsuki adalah manusia pertama yang lahir dengan cakra, diikuti oleh Hamura. Dia juga yang bertanggung jawab pertama kali menyebarkan cakra pada manusia. Setelah Kaguya disegel, Hagoromo sebenarnya hidup di kala dunia masih sangat damai dan sangat terkendali. Mengingat dia adalah pemilik cakra terbesar di bumi kala itu dan belum ada istilah shinobi. Kita semua tahu kan kalau konflik baru muncul setelah eranya Ashura dan Indra. Di saat Hagoromo masih muda, Hagoromo pasti berkelana ke seluruh dunia, dan di saat itulah dia menciptakan 5 senjata legendaris. Kelima senjata legendaris itu kita akan bahas dimulai dari yang pertama, yaitu Basoshen. Basoshen adalah senjata legendaris yang berbentuk seperti kipas berukuran besar. Basoshen punya kekuatan mengeluarkan serangan dari berbagai elemen. Penggunanya tinggal memikirkan akan mengeluarkan elemen apa dan siapkan cakranya. Besarnya serangan tergantung jumlah cakra yang dimiliki. Semakin besar cakra, semakin besar pula serangannya. Tapi perlu diingat, untuk sekedar mengaktifkan Basoshen saja, jumlah cakra yang dimiliki juga harus tetap dalam ukuran yang sangat besar dan memadai. Yang kedua adalah Kokinjo. Kokinjo berbentuk tali tambang berwarna emas. Yang ketiga adalah Shichiseiken, yang merupakan pedang berukuran besar dengan bilah ganda. Lalu yang keempat adalah Benihisago, yang berbentuk kendi berukuran kecil. Cara kerja benda ini harus dipakai bersama, di mana yang pertama digunakan adalah Kokinjo. Kokinjo harus dipukulkan kepada target. Nanti kemudian, bagian jiwa orang itu akan keluar dari tubuhnya. Disinilah kemudian Shichiseiken berperan. Shichiseiken digunakan untuk merekam kata yang paling sering diucapkan. Jiwa yang tadi keluar gara-gara Kokinjo akan dipotong oleh Shichiseiken, sambil pengguna Shichiseiken harus berkata, "Shichiseiken, kutuk." Jika dua ritual itu sudah selesai, barulah Benihisago digunakan, di mana penggunanya harus mengarahkan Benihisago ke arah jiwa tersebut dan mengatakan, "Benihisago, rekam." Benihisago akan merekam kutukan dan sebagian jiwa yang dipotong oleh Shichiseiken ke dalamnya. Terakhir, tinggal memancing lawan untuk mengatakan kata yang sering diucapkan yang sudah direkam itu. Jika lawan mengatakan kata tersebut, maka tubuh dan jiwa lawan akan disegel ke dalam Benihisago, walaupun sekuat apapun dia, tetap akan masuk ke dalam Benihisago. Patut diingat, cakra yang besar tetap dibutuhkan untuk menjalankan 3 alat ini. Dan yang terakhir adalah Kohaku no Johei, yang berbentuk tong besar. Alat penyegel ini lebih simpel, tapi lebih efektif daripada 3 benda penyegel yang saya sebutkan tadi. Kohaku no Johei bisa hanya memerlukan suara orang yang jadi target. Jadi asalkan orang itu menyahut dengan panggilan kita, maka dia bisa disegel. Hebatnya, senjata ini hanya memerlukan cakra besar di awal pengaktifannya saja. Setelah itu, asal lawan menyahut, maka dia akan disegel bahkan dari jarak jauh, walaupun sebesar dan sekuat apapun lawannya. Nah, timbul nggak sih pertanyaan dalam benak teman-teman, Hagoromo ini ngapain sih bikin 5 senjata legendaris dengan kekuatan yang bahkan di era sekarang sangat dahsyat? Memangnya musuh sekuat apa sih yang jadi lawan Hagoromo hingga dia menciptakan senjata itu? Bukannya di era itu hanya Hamura yang ada di level Hagoromo. Dan bahkan manusia pun, sebagian masih belum memiliki cakra. Adapun pemilik cakra di era itu hanyalah orang-orang yang mendapatkan cakra dari Hagoromo dan keturunannya. Di sini, saya punya teori, jika Hagoromo menciptakan alat itu,
Sebenarnya untuk melawan musuh yang dia curigai akan datang cepat atau lambat. Kalau teman-teman nonton serial Naruto, terutama episode 460 ke atas, di situ diperlihatkan flashback bagaimana Hagoromo awal bertarung dengan Kaguya. Dan di sana, Kaguya menyampaikan bahwa akan ada 3 orang yang menjemput dia datang ke bumi. Sepertinya, setelah pertarungan melawan Kaguya dan para biju berhasil diciptakan dari tubuh judi, Hagoromo pun memikirkan hal itu. Dia tahu bahwa walaupun Kaguya sudah disegel, tapi para penjemputnya tetap akan datang dan akan jadi lawan yang sangat luar biasa dan sangat sulit untuk dikalahkan. Disinilah Hagoromo kemudian menciptakan 5 senjata legendaris yang dia yakin bisa digunakan untuk mengalahkan para Otsutsuki yang akan menjemput Kaguya itu. Hagoromo menciptakan senjata itu sebagai alternatif yang lebih efektif untuk mengalahkan mereka, di mana senjata ini menjadi alternatif daripada menggunakan tubuh manusia dan mengubahnya menjadi jet putih seperti layaknya yang dilakukan oleh Kaguya. Memang kalau kita lihat, kelima senjata ini sangat kuat, dan Hagoromo paham jika para Otsutsuki itu datang, pasti melawan mereka akan sangat sulit bahkan dengan bantuan Hamura sekalipun. Hagoromo mungkin memprediksi dalam waktu dekat ketika dia masih hidup para Otsutsuki akan datang ke bumi, dan ketika ternyata mereka belum datang pun, Hagoromo sepertinya tetap memprediksi jika senjata itu tetap efektif untuk digunakan melawan para Otsutsuki itu. Sekarang tiba ke pertanyaan utama. Apakah Hagoromo mengetahui keberadaan Ishiki? Jawabannya menurut teori saya, dia tahu. Tapi yang Hagoromo tahu, hanya Ishiki itu sudah mati dibunuh Kaguya. Mengapa saya berteori begitu? Dan dari mana dia mengetahuinya? Karena menurut saya, sepertinya informasi yang disampaikan oleh Gamamaru ketika pertama kali bertemu Hagoromo dengan menggunakan batu memori belum lengkap. Perlu diingat, batu memori atau batu ingatan dari Gunung Mibokuzan bisa merekam hal lain yang lebih jauh lagi selama masih berhubungan dengan planet bumi. Dan kita tahu, Ishiki jatuh ke planet bumi dalam keadaan sekarat. Dan sepertinya dia mendapatkan informasi itu setelahnya. Tapi Ishiki tidak menjadi concern utama Hagoromo. Karena yaitu tadi, Hagoromo taunya Ishiki mati. Yang jadi concern utama Hagoromo adalah para Otsutsuki yang akan menjemput Kaguya. Tapi mengingat Ishiki adalah seorang Otsutsuki juga, Hagoromo sudah paham sepertinya jika setiap Otsutsuki, walaupun punya kemampuan unik masing-masing, tapi punya karakteristik dasar yang sama, yaitu mereka hidup abadi dengan berbagai cara mereka. Jadi itulah mengapa teknik penyegelan yang dipilih oleh Hagoromo bisa digunakan juga untuk Ishiki Otsutsuki. Tergantung sekarang siapa yang akan menggunakannya dan bagaimana cara menggunakannya. Tapi kembali lagi, ini hanya teori versi saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.